Sahabat, selamat bertemu kembali dengan kami Oragelo Channel, tutorial sederhana software dan hardware. Semoga menjadi solusi untuk pertanyaan kalian. Di video kali ini kita akan melanjutkan video tutorial sebelumnya, yaitu merakit komputer bagian 3, membuat bootable USB. Nah, kalau sudah selesai tahapan 1, 2, dan 3, maka saatnya kita akan menginstal sistem operasi pada perangkat yang akan kita install, yang sudah kita rakit ya. Seperti video saya sebelumnya, kita sudah merangkai hardware pada motherboard, kemudian konektor terkait dengan hardware sudah kita koneksikan sesuai dengan konektornya masing-masing, sesuai dengan slotnya masing-masing. Nah, saatnya kita akan menginstal sistem operasi Windows. Nah, ini tanpa menggunakan casing, artinya kita belum mengkoneksikan kabel-kabel yang bisa berfungsi sebagai tombol power on off, tapi kita akan langsung saja mengkoneksikan dengan menggunakan konektor ini nanti. Nah, langkah pertama kalau kita ingin menginstal sistem operasi Windows di PC kita siapkan terlebih dahulu sebuah flash disk yang berisi installer Windows 10. Ini bisa kalian simak di video saya sebelumnya, yaitu membuat bootable USB. Nah, caranya kita langsung masukkan aja ke salah satu slot di motherboard. Saya ulangi, di slot USB di motherboard, masukkan flash disknya di salah satu slot USB. Kemudian kita cek kembali konektor untuk perangkat-perangkat peripheral yang lain. Ternyata sudah lengkap. Ini ada konektor dari power supply, ini jenis stabilnya, lalu ini yang dari hard disk untuk menyimpan sistem operasi kita. Kemudian untuk keyboard sudah terpasang, PGA onboardnya sudah terpasang, mouse-nya sudah terpasang. Nanti PGA ini akan kita sambungkan ke monitor LCD ini. Kemudian yang keyboard, ini keyboardnya, lalu yang mouse ini kita ambil di salah satu slot USB, karena mouse-nya berbentuk mouse USB bukan PS2. Kalau nanti mouse kita PS2 jenisnya, kita letakkan di warna hijau slot ini. Oke, saatnya kita menghidupkan ini secara instan ya pengaturannya, tapi kita akan mencoba settingnya di pengaturan yang seharusnya kita lakukan standarnya. Jadi kita arahkan saja di sini, lihat bagian atas ada advanced ya, kemudian lihat bagian boot ya, di sini tempat pengaturan untuk bootingnya. Jadi sistem yang kita gunakan, modenya, mode kita adalah UEFI. Ini adalah format BIOS terbaru yang support dengan hard disk berkapasitas besar, kemudian support dengan RAM yang berkapasitas besar juga. Jadi kalau kalian ingin menginstal software-software yang, saya ulangi, sistem operasi Windows dengan spesifikasi komputer kita yang sedang atau ke bawah, kalian jangan memilih UEFI ya, tapi pilihlah di sini gunakan legacy operating system. Jadi caranya kita atur yang penting bagian ini ya, kalau kita enter ada legacy, ada UEFI.
karena saya menggunakan motherboard sudah soket LGS 1155, kemudian support hard disk 1 tera ke atas dan RAM-nya 4 GB, maka saya pilih UEFI supaya nanti ditambah bisa kapasitas hard disknya. Kemudian yang menjadi penting supaya nanti begitu komputer kita baru booting akan membaca flash disk, maka lihat di bagian set priority, selangi set boot priority. Nah, di sini kita enter. Seharusnya jika hard disk kita sudah terinstall sistem operasi, maka kita posisikan nanti untuk booting pertama kali ke hard disk. Tapi karena kita ini dalam posisi menginstal, yang installer kita buat adalah di flash disk, maka kita pilih di USB flash. Di sini flash disk saya Toshiba yang sudah kita buat installernya. Nah, kita pilih USB flash UEFI, kemudian nama flash disknya, kita tekan enter. Nah, ini sudah selesai. Kita akan langsung menyimpan dan reboot, atau kita apa, lihat di bagian sebelah kanan ada tekan F4 untuk save and exit, menyimpan dan exit. Jadi kalau kita sudah tekan F4, nanti dia akan menyimpan, kemudian akan restart lalu membaca flash disk. Nah, sehingga proses installnya bisa kita lakukan. Oke, kita tekan saja F4 nya di keyboard. Kita tekan F4 di keyboard. Kita tekan F4 di keyboard ini ya. F4 di keyboard ya. Tekan, ada konfirmasi yes, klik yes atau tekan enter saja. Kita mulai install ya. Ini adalah materi kita pada video kali ini. Kita klik yes, kita tunggu restart, lalu dia akan membaca flash disk, dan flash disk kita yang punya sistem operasi di situ. Kita tunggu sebentar prosesnya dalam membaca flash disk. Jika terdeteksi bootable USB di flash disknya, maka secara otomatis dia akan load. Kita perhatikan di flash disknya sudah berkedip, kemudian di monitor sudah proses. Ya, saya akan menginstal Windows 10 versi Ghost Specs 3 untuk spek yang ini ya. Nah, pada tampilan yang ini kita tinggal klik di bagian setup ini ya, Windows setup. Kita akan menginstal Windows setup. Kita klik saja, lalu dia akan langsung melakukan proses setup. Nah, kita tinggal menunggu saja proses. Nah, jika sudah pada tampilan ini, untuk bahasa pengantarnya kita gunakan English saja, United States ya, karena ada pilihannya satu. Jadi Windows 10 yang saya pasang ini adalah rilis 2020 oleh Ghost Specs 3. Selanjutnya kita klik next untuk melanjutkan proses. Nah, di dalam installer yang kita buat dalam flash disk ini ada dua versi, yaitu Windows 10 Home Compact dan Windows 10 Home Compact Plus Defender. Kalau kita memilih yang pertama, maka yang terinstall di komputer kita adalah Windows 10 Compact tanpa adanya Windows Defender. Windows 10 Home without Defender, artinya tanpa menggunakan antivirus Windows Defender. Apabila kita milih yang kedua, maka dia akan terkoneksi dengan Windows 10 Home sekaligus ada with Defender-nya. Nah, untuk kali ini saya akan menginstal Windows 10 Home Compact plus Defender yang rilisnya itu tanggal 3 Juli ya, 3 Juli 2020, cukup baru. Lalu kalau sudah kita pilih, kita klik next saja. Kita klik next, kemudian biarkan dia membaca flash disk, ulangi membaca hard disk yang terinstall. Nah, di sini ada keterangannya Windows cannot be installed and drive 0 partition 2, berarti kita tidak bisa menginstal di dua-duanya ini ya. Saya akan delete
partisi ini, kemudian mempartisi lagi. Pertama kita delete terlebih dahulu di partisi 1, klik delete, klik OK. Dia ada unlocked space, kemudian yang kedua juga saya delete, saya klik OK. Nah, sekarang hadis kita ini jumlah 160-an hadis ya, kan saya bagi dua saja, 140. Untuk sistemnya saya ambil 80 saja. Kita buat partisi baru dengan mengklik new, kemudian tentukan size-nya. Saya akan membuat partisi untuk sistem itu 82 GB. Saya delete, kemudian saya buat 82 GB, 8226 82.626 MB atau 82 GB. Saya klik apply untuk membuat partisi, lalu tekan OK untuk memprosesnya. Nah, biasanya akan otomatis dia akan membentuk partisi 1, 2 yang merupakan sistem dan recover. Lalu selebihnya yang belum kita partisi adalah 68,4 GB. Kita buat partisi lagi, klik, biarkan seperti ini standar saja, klik apply. Lalu sudah ada 2. Nah, ini kita format dulu supaya nanti di sistem Windowsnya tidak ada format lagi. Kita format dulu, klik OK. Nah, kita akan menginstal sistem operasi Windows 10 kita di partisi 3. Nah, tadi belum kita format, maka langkahnya adalah kita format lebih dahulu seperti tadi, klik OK. Jika sudah, langsung saja kita klik next, berarti kita menginstal Windows 10 nya itu di partisi 3. Biasanya nanti akan terlihat di Windows itu adalah drive C ya, drive C, ini drive D, ini dihiddenkan oleh sistem. Oke, jadi kita klik next setelah kita format. Proses untuk instalasi sedang berlangsung. Nah, cepat atau lambatnya install ini tergantung dari spesifikasi komputer kita. Kebetulan di CPU kita yang kita rakit kemarin, ini motherboardnya dari ECS Elite Group dengan tipe H61H2M17, lalu soket prosesornya LGA 1155, kemudian saya menggunakan prosesor Core i3 dan RAM DDR3 4 GB. Nah, jadi prosesnya nanti untuk instalasi lumayan cepet ya. Nah, bagi kalian yang speknya di bawah ini, di bawah spesifikasi saya, itu kemungkinan ya agak lambat, tapi jika di atasnya akan lebih cepat lagi proses untuk instalasi. Kita baru berapa menit tapi sudah memperoleh persentasenya 41% dan terus berjalan. Sebagai penjelasan, begitu nanti selesai sistem operasi Windows ini kita install, langkah berikutnya nanti kita akan menginstal driver. Kalau di sistem operasi Windows itu adalah sebuah program untuk menjalankan hardware atau alat-alat yang terpasang di motherboard. Jadi hardware yang ada di motherboard itu belum bisa berjalan kalau belum ada perintah begitu. Jadi kalau misalnya yang kita beri perintah itu adalah prosesor, misalnya prosesor itu belum bekerja kalau belum ada sistem operasi Windows, kemudian soundcard untuk suara atau koneksi LAN local area network di motherboard itu belum bisa berfungsi kalau belum kita install driver. Jadi langkah pertama setelah kita menginstal sistem operasi Windows, kita harus terlebih dahulu cek di device manager apakah semua hardware yang terpasang di motherboard sudah terpasang juga drivernya. Jika nanti belum terpasang, maka langkah berikutnya adalah menginstal drivernya.
Dan biasanya motherboard ini ada bawaan CD atau DVD-nya ya, yang berisi driver, tetapi kebanyakan punya saya ini blank ya. Mudah, sangat mudah sobat sekalian. Sudah berapa menit itu sudah getting file ready for installation-nya 98% dan sekarang 100. Sekarang sedang menginstalasi fitur, kemudian instalasi update, sebentar lagi finishing off. Nanti dia akan restart. Setelah restart kita akan menekan tombol del di keyboard berkali-kali untuk masuk BIOS kembali. Tergantung apanya ya, merek motherboardnya, apakah dia pakai tombol del, delete, atau pakai F2. Ada yang pakai. Nah, ini kita restart saja. Kita restart, kemudian kita tekan berkali-kali tombol delete di keyboard. Nah, sehingga kita masuk ke BIOS lagi seperti semula, seperti yang tadi pertama kita lakukan. Kita atur lagi di advanced ini bootingnya, prioritas bootingnya, boot priority-nya. Kita buka boot. Nah, di sini di set boot priority kita kembalikan, jangan kita arahkan lagi ke USB flash disk-nya, tapi kita arahkan ke hard disk karena hard disk sudah terpasang sistem operasi Windows 10-nya. Kita enter, lalu kita pilih hard disk, yaitu Windows Boot Manager-nya. Kita tekan enter lagi, lalu kita tekan ini F4 shift and exit, sehingga nanti begitu dia booting akan membaca langsung hard disk, bukan ke flash disk. Kita tekan F4, kita tekan yes, kemudian restart. Dia akan membaca langsung ke hard disk, tidak lagi membaca flash disk karena proses instalasinya sementara sudah ada dari hard disk. Dan akan saya jawab, ini sedang starting service, sudah memulai untuk menyusun service dari Windows 10 nya. Getting device ready 75%, getting ready. Kita tunggu proses berikutnya. Restart ya, kita mulai restart. Sudah selesai untuk mengkonfigurasinya, tinggal nanti kita akan Nah, pada tahap ini kita akan memilih negara. Kita pilih Indonesia, kita scroll ke atas, kemudian pilih negara Indonesia, pilih Indonesia, lalu tekan yes. Kita tunggu sebentar, just a moment. Lalu keyboard biarkan saja default ya, kita pilih yes saja. Kemudian apakah kita akan menambah keyboard second layout? Saya skip saja. Windows yang terinstall di komputer kita. Lalu jika kita ingin mengecek drivernya, kita klik device manager, kemudian kita cek apa saja yang belum terinstall. Kita lihat di bagian yang paling penting, display. Nah, di sini driver PGA nya belum terinstall, jadi kita nanti akan menginstal driver PGA nya. Karena motherboard saya tidak ada bawaan drivernya, maka nanti saya akan mencari di internet, yaitu download driver PGA untuk motherboard ECS H61 H2M17 untuk Windows 10 64 bit. Itu yang terpenting pertama, karena ini untuk tampilan layarnya ya. Lalu yang tak kalah pentingnya jika komputer desktop itu adalah di network. Ini sudah ada LAN-nya, jadi sudah kita bisa hubungkan dengan koneksi internet menggunakan kabel
local area network. Selanjutnya adalah kalau untuk yang mouse dan keyboard ini sudah oke. Yang tak kalah pentingnya adalah nanti di sound. Biasanya sound ini sudah ada di sini ya. Ini belum ada speaker outnya yang belum terpasang. Biasanya kalau Windows 10 itu sudah otomatis terinstall drivernya. Tapi jika tidak seperti ini ada satu hardware yang belum terinstall PC koneksinya, maka kita perlu mencari drivernya. Oke sahabat sekalian, proses instalasi kita sudah selesai seperti ini. Tinggal nanti kita memodifikasi. Langkah berikutnya adalah kita nanti menginstal driver ya. Ini tampilannya. Kita tinggal menginstal driver. Selanjutnya kita akan menginstal program-program yang kita butuhkan untuk komputer kita. Demikian sahabat cara install yang saya sampaikan tahap demi tahap. Meskipun banyak memakan waktu, mudah-mudahan menjadi informasi penting buat kalian. Jika informasi yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat buat kalian, dukung kami Oracle Channel dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih.